ternyata begitu udah dewasa lu baru relate sama Squidward gitu. Dulu lu kayak Squidward kenapa sih gak asik Iya, banget? lu dulu kecil ternyata Mas Patrick nih seru-seruan. Ya kan asik lah habis kerja cabut gitu kan nongkrong berburu-ubur Kenapa kayak. sih capek? Bener. Gua Paul. Gua Digo. Dan menurut kita Kalau kalian gak hidup seperti Larry, ngapain aja selama ini? Bukan Paul, mayones bukan instrumen. Balap kuda juga bukan instrumen. What's in the bowl? Gue mau jujur, gue sampai sekarang gak ngerti itu jokes artinya apa sebenarnya. fungsinya cuma satu sih. Apa? Biar bikin lu ketawa aja. Itu aja sebenarnya. Iya. Gak perlu lu temukan logikanya di mana gitu, gak perlu. Betul. Itulah keindahan dari kartun. Kayak dari kartun adalah buat hiburan. Betul. Iya betul. Dimana di dunia ini sudah banyak kayak didesain buat brain rot, buat lo tutup pikiran dan segala macam. Justru ini lu bikin lu mikir terus kan? Kayaknya Steven Hillenburg juga gak kepikiran sampai situ sih. Dia cuma berkarya tau. Wah Ini kartun, salah satu kartun favorit gue. favoritku, Karena- favorit lu, Hmm, favorit semua orang kayaknya. Mungkin apalagi terutama di Indonesia mungkin ya, karena kayaknya anak-anak seumuran kita tuh jam-jam pulang sebelum berangkat sekolah tuh pasti lihat ini di TV. Betul. Dan jujur, kalian semua sampai sekarang masih nonton kan? Entahlah di TikTok, entahlah buka episodenya di Netflix atau buka klipnya di YouTube, pasti pernah Iya. nonton. Masih nonton sekarang. Kan ada di ini atau di YouTube-nya tuh yang dia nge-live episode SpongeBob nge-live 24 jam gak berhenti. Emang ada? Ada. Di TikTok juga ada. Kalau di YouTube tuh singkat gue bahasa yang dubbing Inggris, yang original. Kalau yang di TikTok ada yang Indo. Live TikTok gitu loh. Oh, gue pernah lewat. Pernah lewat kan? Iya. Tapi gue pernah lewatnya lebih sering ini. Berhenti sebentar, nontonlah ini. Satu episode, gila. satu TikTok. Buset, ini muat 15 menit. Oh bukan TikTok yang ini ya, yang ngebahas kayak mungkin buat orang biasa ini adalah spatula biasa, tapi untuk spons warna kuning ini adalah kayak gitu-gitu. Deng, deng, deng. Iya di TikTok sekarang banyak. Iya, ini masih tuh nonton gue. anime. Maaf. Ada sih animenya. Openingnya ada di Ini YouTube. tuh adalah kartun yang bisa dinikmatin semua umur. Dan gue bisa bilang semua dari sepupu gue yang masih bayi sampai mama gue yang lebih udah tua aja bisa nikmatin nonton ini. Ini komedi semua umur ya. Iya. Emang iya ya, tar gue pikir-pikir semua umur ya. Gue gak tahu sih semua umur apa gak sih. Cuman gue gak tahu karena gue udah gede masih bisa nikmatin karena dulu kecil nonton. Atau emang ini buat semua umur gitu loh. Buat semua umur sih. Orang rating aja SU kan. Iya kalau di kalau di TV iya ini ya SU ya. Biasanya Iya. kan bimbingan orang tua gitu kan. 13 plus gitu Iya. kan. Kalau bimbingan orang tua tuh kayak macam Family Guy gitu kali ya. Iya. Karakter SpongeBob ini tuh memang didesain buat seru aja sih. Maksudnya at the core lucu, seru, Comical heeh. Gue bahkan nggak tahu di laut itu ada binatang sponge, Cok. Iya, gue kira tuh sponge itu loh buat cuci piring. Iya, gue kira apa bener itu yang maksudnya? Enggak beneran ada. Oh, ada ya? Ada kok, aduh. Berarti emang ada hewan spons laut. Iya. Timun laut gue juga baru tahu ada timun laut. Nah, kalau itu gue tahu sih. Waktu kecil gue nggak tahu. Oh, Terus iya. pada gede gue kayak tahu ternyata ada yang kayak bukan timun sebenarnya tapi ya sebenarnya kayak apa bilangnya tuh ya binatang apa ya? Ya bentuknya kayak timun tapi dibilang petimun laut. Cuma nama doang. Gue kira tuh beneran ada timun yang tumbuh di laut gitu loh. Gue kira lu pengen bilang kayak SpongeBob itu sebenarnya alegori kepada lautan yang dikotori oleh manusia. Ya, harusnya kan spons tuh buat ngebersihin gitu kan. Tapi ini malah dibuang ke laut. Dan kita temukan ada sponge, ada nanas di bawah laut. Kenapa nanas? Iya, dan bikini batu kan terbuat dari besi-besi rongsokan yang udah di Knalpot kapal gitu kan. Iya. Kapal ada knalpot ya. Pokoknya puing-puing kapal gitu-gitu Iya, kan. itu kan kayak Besi-besi. juga kan ini tempat yang bekas nuklir gitu kan. Enggak. Tapi bisa jadi jangan lu gak tahu. Lu gak tahu. Karakter SpongeBob adalah Seven Deadly Sins. Lu pernah denger itu gak? Iya. Patrick tuh slot gitu-gitu kan. Terus ada si Squidward tuh anger. Tuan Crab tuh greed ya. Terus Plankton tuh envy aja semua. Tapi bener kalau dipikir-pikir. Tapi kayak gitu apakah tidak by design, Paul? Apakah kayak gitu tidak disengaja? Masa tidak disengaja? Mungkin ada cuman kayak enggak sampai sedalam itu loh.
Kayaknya itu kayak cuma ini aja ya, kayak apa? Rumus dasar untuk bikin karakter yang menyenangkan gitu loh dalam semua sebuah show mungkin ya. Jadi punya karakter yang komiknya yang menonjol banget nih. Tuan Craig kan suka duit, kelihatan banget bener-bener suka duit gitu loh. Iya, dan tanggung-tanggung. abis gitu. itu kayak kenapa dia kepiting menurut gua mungkin thought process Steven Spielberg. Oke, apa hewan yang paling bisa ngecapit money grabbing? Kepiting. Apa hewan yang kelihatannya malas gak mau gerak? Ya bintang laut gitu doang, diem doang kayaknya kan. Iya. Gak yang gerak gimana-gimana kan. Oh iya, hewan apa yang bisa karate ya? Tupai gitu. Random aja gitu. Gak tau kenapa. Ya kalau itu udah makin gila tuh kan. Tupai dari mana? Dari Texas gitu. Gue gak tahu kenapa ada kartun bawah laut itu ada ini aja gitu, ada tupai dari darat, dari Texas spesifik. Lu inget gak episode pertama lu nonton Anjir. SpongeBob? Gue episode pertama gue nggak inget, tapi episode yang menurut gue kayaknya itu kalau secara lu bikin timeline gitu kan, kalau di TV kan gue nggak tahu ya chronological rilisnya tuh gimana kan, bisa mungkin ada gitu ya. Tapi yang gue inget yang awal-awal tuh pasti yang ini tuh, yang SpongeBob pertama kali ngelamar ke Krusty Krab. Ngelamar itu episode pertamanya gue. Itu episode pertama berarti Itu ya? episode pertama. Episode pertama SpongeBob Iya, ya? yang kata dia mau kasih makan ikan gitu kan, terus abis itu Terus kayak laut pakai spatulanya. Terus betul. Itu episode pertama ya? Episode pertamanya, pilotnya. Ah, make sense. Ya karena feelsnya kayak episode pertama sih. Tapi kalau yang pertama gue tonton, gue nggak jujur nggak inget, udah lama banget. Atau yang paling lu inget pertama kali deh, maksudnya kayak earliest memory lu nonton SpongeBob tuh. Yang gue suka dan kayak apa ya, lumayan gue tunggu-tunggu, please dong yang ini, hari ini episode ini gitu. Yang dia main ini marching band kan naik ke dome gitu. Oh iya, itu Itu tuh nempel banget di gua. legendaris itu. Legendaris itu. Gue lupa judul episode tapi yang Di Super Bowl kan mereka. Super Bowl. Iya, itu kayak selain lagunya amazing gitu ya, kayaknya epic gitu ya. Terus lu dapat ini loh, momen wah Squidward comeback gitu loh. Iya. Kan dia kan pengen nyanyiin Squilliam kan. Iya. Kayak kita lihat kayak itu ada alurnya gitu Pak. Kayaknya wah di setup nih. Oh si Squilliam punya gini. Habis itu ada struggle nih si Squidward. Nih bandnya kagak ada yang mau kompak nih, nggak bisa. Habis itu Squidward udah hilang harapan. Habis itu SpongeBob ngeliat kesian ya. Ayo kita harus bisa. Wah tuh set. Nah time skip kan. Anjay keren banget. Terus udah siap. Yaudah tampil. Begitu tampil. Teng. Nah itu epic banget. Itu epic banget. Gue selalu terkenang di gue. Kalau gue tuh kalau gue mau tarik mundur adalah episode gue yang paling gue ingat pertama kali awal-awal adalah yang entah kenapa tiba-tiba Krusty Krab jualan pizza. Yang nganter ya? Wah itu juga epic tuh. Dia sama Squidward. Krusty Krab pizza. Iya. Pizza. SpongeBob. Naik batu. Abis itu ditolak terus akhirnya Squidward kayak Bisa datang udah pesen dar gitu. saya mau mundur. Tapi itu juga lucu karena waktu kecil gue ngeliatnya kayak Squidward baik banget ya. SpongeBob kan ditolak gitu dia belain gitu loh. Jadi lucu. Itu gemes juga. Iya bener gitu awal-awal sih. Abis itu gue yang dia ketemu Kevin di konvensi ubur-ubur. Timun laut ini kan ya. Wah gila itu. Gue seneng banget gue nonton. Kevin tuh kayak didewa-dewakan banget gitu ya. Iya, Hai Kevin. Itu tuh ikonik banget. Hai Kevin. Apalagi kalau gue ini Cok yang pertama kali kenal Sandy, yang dia mau ngedate ke dalam ininya, terus yang dia kayak yang aku gak butuh air, aku tidak butuh, aku butuh siu, ngocet ke vas. Gak tahu kenapa. gue gak tahu emang apalagi kalau ngomongin season awal SpongeBob ya emang Iya. seperti yang orang-orang bilang jauh lebih lucu dari yang Iya, season sekarang kenapa ya. ya? Tiga season pertama. Itu gue baca-baca sih karena itu masih dipegang penuh sama Steven Hillenburg ya. Sama kreator langsung ya. Iya dan emang saya katanya pengen tamat di 3 season tapi ya of course duit. Ya kadang ngeliat ini gede banget namanya gitu kan. Iya. Makanya episode-episode yang kita ingat-ingat itu kemungkinan besar adalah 3 season pertama atau mungkin 4 sampai 5 gitu loh. Coba apa? Teman gelembung. Robek celana. Ya, Ripet Pants. Di si SpongeBob pengen jadi penjaga laut, apa sih namanya? Lifeguard. Lifeguard ya. Mereka karate. Ya. Tarian ubur-ubur.
Itu season pertama ya? 3 season pertama, Tiga season pertama. yang Squidward ke masa depan. Wah. Wah, ini ya. Itu 3 season pertama itu. Oh, iya sih. Ya nggak tahu ya lebih. Atau bilangnya apa ya? Gue nggak ngerti kenapa beda sih rasanya sih. Mungkin gue belum sempat ngebedah sedalam itu sih. Ya simpelnya gini sih, kayak oke itu masih fresh, tapi kayak mereka nggak bisa bikin komedi yang fresh terus gak sih? Iya, lama-lama burnout sih. Kayak. Iya. Lama-lama mereka udah ngambil ke arah kartun yang agak absurd gitu loh. Kadang lu ketemu apa yang konfliknya tuh out of setting dari dunia SpongeBob gitu loh. Iya jadi kadang rasanya kayak gitu. Kadang tiba-tiba ketemu siapa gitu. Tapi emang karena by design jadinya itu sih apa namanya buat target marketnya buat anak-anak yang beneran nggak pengen mikir banget sih jadinya. Sementara dulu tuh ya jokesnya di craft dengan Craft dong. dibuat dengan sampai yang kayak gue baru nyadar tuh Pas udah dewasa baru ngeh kan. Iya. Contoh Yang mana gini, yang lu inget? salah satu gue ingat adalah episode di mana si SpongeBob punya kuda laut. Oke. Oke kan. Oke. Dia punya kuda laut, dia nggak dibolehin dibawa kerja kan. Iya. Jadi diikatlah di luar kan. Terus ada orang kayak, wow, lihat ada mesin kuda laut. Tapi di mana taruh koinnya ya? Cit gitu. Terus, oh ketemu. Tok. Tuh ditendang tiba-tiba. Terus gak tau apa meledak kan. Di SpongeBob tuh tiap ada yang mental meledak gitu. Itu gue gak ngerti sampai gue kayak, oh alah. Oh, lobang tuh maksudnya. Itu kan. Ini gak usah jauh-jauh. Tadi sebelum sempat mention yang dia ngomong ke masa depan. Kan ceritanya adalah kan Squidward dulu mikir apa? Gue lupa pokoknya dapat mesin waktu kan. Pokoknya terus balik ke masa lalu ketemu prehistoric SpongeBob Patrick gitu loh. Terus kayak digangguin. Ah, gue malas. Dah nih. Bikin seret. Dah, sana main ubur-ubur. Gitu kan. Terus udah tinggal time skip balik ke masa sekarang. Terus SpongeBob Patrick ngajak Squidward mainin lagi. Ayo Squidward, ayo main. Sudah, kenapa sih? Ini siapa sih yang ngajarin? Kan lu. Karena paradox bro. Science Gate Avengers Endgame ini. Terus yang gue waktu kecil gue gak ngerti loh. Begitu udah gede, Squidward yang ngajarin. Karena dia time travel, dia ngajarin semua Patrick waktu sekarang. Terus berarti mulainya dari mana? Wah, paradoks. Gitu tuh. Udah gede baru ngerti. Kalau kecil gak ngerti, yakin gue. Iya, dan abis itu kayak di karakternya pas awal-awal ya didesain kayak Patrick nih. Patrick bukan kayak sesimpel bodoh, ada bodoh aja gitu loh. Ya. Patrick tuh bodohnya tuh bagus gitu loh bodoh. Kayak bagus. Nih gue inget momen bodohnya tuh yang gue inget salah satunya kalau gak salah itu episode yang Smithy's Weber Jagerman Johnson, inget ya lu? Iya Ya kan? Itu kan Dia awal-awalnya nomor 1. Iya dia nomor 1. Pokoknya awalnya tuh gue inget Tuan Krabnya bazar gitu, jualan obral gitu, cuci gudang gitu. Patrick kan mau beli kan. Ada apa nih? Ada plumber kan. Plumber gitu kan. Iya. Ini apa Tuan Krab? Ini seperti penyedot WC gitu kan. Terus kayak, oh bukan, di balik truk. Inilah sedop sup abad ke-16. Oh berapa harganya? Harganya $5. Aku cuma punya 10. Setuju. Lebih murah $5. Nawarnya tinggi. Nah itu komedinya tuh. Itu kebodohan Patrick tuh. Dan bener kebodohannya tidak yang plak bego aja gitu ya. Nggak nyebelin ya, Iya. Bener gak nyebelin kayak, halo? Apakah ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick. Terus ditutup lagi, ada yang nelfon lagi kan. Bukan, ini Patrick. Aja masih gede batu. Terus gue rasa background karakter yang di zaman dulu itu jauh lebih lucu. Kayak ini di episode yang sama ya. Patrick kan disuruh nyapu ya. Kamu gak mungkin dong salah nyapu dong. Kan dia kebalik abisnya ya. Terus ada orang kayak, hai, kamu dari kota bodoh ya. Gampang banget dah gitu-gitu aja komedi mah. Gitu-gitu aja lah komedi mah. Habis itu ada Squidward gitu. Yang karakternya yang jokesnya gini adalah ternyata begitu udah dewasa lu baru relate sama Squidward gitu. Dulu lu kayak, oh Squidward kenapa sih gak asik Iya, banget? lu dulu kecil ternyata mau Patrick nih seru-seruan. Ya kan asik lah abis kerja cabut gitu kan nongkrong berburu-ubur Apa sih capek. Bener. Capek pulang kerja capek. Pas di kerjaan juga cuman anjing gue pengen pulang teh.
Dia mau ngejar passionnya nggak sempet karena kerjaannya. Wah, gila. Gila. Terus Habis habis itu saingan sama orang. Iya, dia punya saingan sama ekspektasi yang terlalu ketinggian. Abis itu bosnya juga terlalu memeras dia. Keras lu diperbudak basically. Iya, terus workernya penjilat. Wah, kalau dipikir-pikir udah di desain gitu, Cok. Iya. Berarti itu didesain dan mungkin relatable-nya orang di masa itu gitu loh. Dan ternyata lu begitu udah dewasa baru ngerti lagi kayak anjir dulu gua nonton ini gak ngerti, sekarang baru ngerti Squidward tuh begitu ya. Ya berarti ya itu makanya gue bilang ini kartun buat semua umur karena lu sebagai udah berumur pun bisa menemukan sesuatu yang lucu. Ya, Selain situasinya yang emang didesain buat komedi gitu loh. Betul. Iya Ya, kan? relatability yang kayak gitu-gitu sih. Iya. Tapi gue agak ada kecewa dikit. Oh, Karena puji-puji kecewa sekarang. ada beberapa hal yang gue rasa ditinggalkan dari season awal-awalnya SpongeBob. Gue jujur gue lupa lagi gue nggak terlalu ngerti seasonnya potongannya per berapa gitu ya. Cuman sekarang tuh masih keluar yang baru-baru gitu kan? Masih. Nah, itu gue udah nggak nonton sama sekali tuh. Lu masih nonton ya? Kalau lewat doang. Oh, lewat-lewat aja ya. Iya, gue ingetnya ya pokoknya season mungkin 3 atau 4 gitu ya gitu-gitu ya. Nah, itu, kenapa apa yang berubah? Ya simpelnya kayak gini aja sih, kan dulu SpongeBob itu suka main ubur-ubur, suka karate. Iya. Tapi sekarang tuh kayak dilupain gitu loh kalau misalnya. Oh, udah nggak muncul lagi traits atau Iya kan dulu tuh SpongeBob tuh nggak secemen kayak cupu yang nggak bisa apa-apa loh. Dia belajar karate loh. Ya, padahal itu apa ya poin-poin yang mungkin sepele tapi lucu gitu loh. Iya. Dan kalau di callback di ini lagi, oh iya kan dia orang karate ya, oh dia pemburu-buru ya gitu. Iya, jadi Lucu sih. gue agak kecewa waktu sekarang tuh kayak ya SpongeBob dari karakter yang mempunyai banyak hobi, banyak yang bisa dilucuin. Dia bisa main gelembung lah, dia suka masak lah, dia suka annoy teman-temannya lah, karate dan segala macam. Itu cuma jadi ya cuma bisa annoy teman-teman dan ketawa dengan annoying aja. Iya, kayaknya mungkin itu sesuatu yang tidak bisa dihindari sih karena lama-lama mungkin habis kali ya idenya. Ini apalagi yang kita bisa korek dari SpongeBob ya? Dia masalah ubur-ubur kan udah nih, terus dia komunitas ubur-ubur juga udah pernah. Terus kita ke Tuan Crab, kita pernah lihat juga nih Tuan Crab keluarga kepiting itu tau gak lo yang kepiting rame. Terus ke mana ke darat ke Sandy gitu. Kita pernah ada episode ini naik ke darat kan, tiba jadi real gitu kan. Itu udah pernah. Mungkin lama-lama mungkin habis kali ya. Ya wajar sih kemungkinan besar Pak karena abis dan emang ya banyak kartun sekarang kan mikir kalau misal anak-anak tuh kayak gini gitu loh. Iya, masuk stereotipikal ini kartun anak banget kayak gini gitu. Iya kayak gini aja nih yang gampang aja gitu. Which ya udah nggak bisa disalahin. Cuman gue jadinya Sayang aja sih. sayang karena aja. Ya lu tumbuh dengan yang OG, Iya. impactnya kayak gini terus sekarang lanjutnya begini, impactnya berbeda. Iya dan setahu gue correct me if I'm wrong adalah ya Steven Hillenburg sebenarnya sebelum akhirnya dia bener-bener cabut itu sempat nggak kecewa dengan arah SpongeBob mau diarah kemana ke situ gitu loh. Karena seperti yang gue udah bilang tadi Steven Hillenburg tuh udah rencana 3 season Sudah. habis satu film. Oh, Film yang I'm a goofy goober. itu Rock. gue tadi mau mention juga tuh, sempat mau mention juga tuh. Itu bagus banget. Itu bagus banget. Bagus banget. Itu Mau lu ngomongin komedi menghiburnya bagus, mau bikin ngikutin cerita tuh waktu kecil tuh rasanya anjing. Dapat semua emosinya Pak. Dapat seru kayak mau adventure gitu kan, kayak mau Iya. jernih gitu kan. dan habis itu ada stakes kan kayak kalau enggak Neptunus akan Menghancurkan ini ya, bikin batu atau apa gitu ya. Karena nyari mahkotanya kan hilang kan. iya habis itu Plankton menguasai kota. Bikin robot terus nguasain Iya, kerasikan dan ini berkota. pertama kali kayak si SpongeBob itu ke luar ke dunia. Iya, karena abis itu mereka nyentuh dunia real gitu kan. Abis itu Iya. ketemu David Hasselhoff gitu kan atau Ya, kenapa. terus kayak mereka berenang buat Abis itu naik David Hasselhoff. Wah, epic banget. ditutup dengan iya gue pecundang gue I'm a goofy goober drop that wah Itu eskalasinya tuh bagus karena waktu di darat kan kita dapat kayak apa sih last momennya kayak lagi turun banget kan. Yang dia udah ngering jadi spons ini cuma jadi keringan apa bintang laut beneran kan. Habis itu kena ketetes apa air mata ya apa gitu terus jadi korot tuh jadi hidup lagi terus kayak wah comeback terus ini mahkotanya kita harus bawa. iya terus ke pantai aduh tapi gimana
Tiba-tiba datang dari Space Hasselhoff dari jauh. Anjing keren banget, Cok. Habis itu gak diselancar tapi kayak speedboat gitu aja. Iya. Terus pakai robot di petalnya pakai ini, gue ingat pakai Itu Bisa disebut dengan gue. keren banget dan itu emang rencananya pengen tamat di situ. Ya. Oh berarti itu setelah season 3 ya kalau by timeline chronological release ya. Iya, make sense sih. Ya itu kan nge-unlock karakter baru kan jadi si Neptune dan anaknya itu. Enggak, Neptune kan udah di Oh iya deh. yang kata dia pengen bikin Krabby Patty. Beda gak sih? Neptune yang sama ya? Siapa tuh Neptune yang sama? Kok gue inget kayak fisika kayak beda ya? Tapi ya udahlah. Itu Beda, yang bikin lucu. yang beda tuh ada lagi Poseidon habis itu di season ke belakang. Wah anjing ada Poseidon lagi. Ada ternyata technically kayak Neptune tuh kayak gubernurnya, Poseidon tuh Iya. presiden. Oh, oke. Tapi di movie itu ada kayaknya yang villainnya siapa namanya? Yang kayak bikers gitu. Oh, Dennis ya. Itu juga lucu tuh. Yang dituin sama Plankton ya buat lucu. Iya. Abis itu gue ketemu penyelam laut gitu yang gede banget ya. Terus gue pikir-pikir anjing ternyata emang iya kan. Emang akurat karena manusia kan lebih gede dari mereka ya. Nah, itu kan dipikirin bro itu bro. Iya. Dan ya gue jamin kalau misalnya gue tanya nih, apa episode favorit kalian, kemungkinan besar itu di 3 sampai 5 season pertama Iya, deh. dan lu susah untuk milih satu sih. Kalau gue sih susah banget milih satu sih. Ya udah, pilih 5. Ging. Oke. Tier list. Kita bikin tier list. Episode SpongeBob. Beneran mau kasih 5 gak? Ya boleh kasih 5. Mungkin tapi gue gak bisa kayak top 5 tapi Iya 5 tapi kayaknya terbaik kali ya. satu pilihan 5 terbaik sih. Tadi kan satu udah tuh yang apa tadi marching band itu kan. Iya. Sebenarnya mostly karena banyak ada yang nyanyi itu gak tau kenapa seru sih. Ripet Pants tuh gue suka banget Ripet Pants. Itu episode keduanya SpongeBob loh. Episode 2. Jadi abis dia dapat kerja dia langsung ke pantai itu. Nyanyi. Tapi kan gimana ya? Kan itu udah ketemu Sandy kan? Belum. Di Ripet Pants tuh dia bikin ngeprank siapa ya? Ngeprank satu pantai aja ya? Iya. Nah ya itu Ripet Pants tuh bagus karena lu ngasih pesan bro kayak lu ngelucu tuh gak usah gitu-gitu amat gitu. Stop trying to be funny, lu maksa gitu kan. Lu jadi genuine apa adanya diri lu aja gitu. Habis itu, nah lu dulu deh, habis itu lu siapa? Gue sambil pikir. sambil milih. Curang. Gua Oke. Rock Bottom. Ikonik Rock Bottom. Rock Bottom. Itu kenapa Sangat itu bagus banget. itu lucu banget aja. yang Itu, gini tuh dan itu di setup sangat bagus banget kayak. Oh iya, mereka pengen ke apa namanya ke Dufan. yang Glove World Iya. namanya. Dia mau ngambil mesin. Ingat gak lu? Bisa jatuh. Gitu. Ya Rock Bottom oke. Oke. Abis itu selamat datang di Salty Spittoon. Salty Spittoon. Seberapa tangguh Seberapa Anda? tangguhnya kamu? Aku bukan pecundang. Sebenarnya dia kan di scan di robot kan. Zzz, pecundang. Po winner kalau bahasa Inggris. Habis itu diginin di banyak dur. Oh. Bagus tuh Patrick wingman. Ya udah. Terus kayak Aku makan ini terus tanpa susu. wow, silakan masuk. Aduh itu lucu banget. Oh ya, terus sama gue sekalian gue tambahin lagi deh. Yang ini. Yang apa yang mereka jadi Avenger jadi Justice League. Oh, Jadi super power semua itu. Mermaid Man dan Bareng Batman. Lalu itu lawannya evil. Every lemon is evil atau filmnya. Grup filmnya. Ada Dirty Bubble, ada Atomic Blender, ada Man Ray gitu-gitu. Terus gitu SpongeBob jadi apa? Quickster. Kamu mau lihat aku melewati gunung gitu? Mau melihat aku lakukan lagi? Anjay, gue gak ngerti. Gue gak ngerti. Gak ngerti. Sorry ngerti. Oh secepat itu gitu. Terus Squidward jadi apa tuh? Volcano Man ya apa something itu lah. Krakat. Oh iya. Ces ya. Anjay. Aku akhirnya bisa menggaruk kakiku. Ya jadi Elastic Man gitu ya. Saya dia jadi Invisible Woman kan. Iya. Itu sebenarnya ini tahu. Fantastic Four itu. Enggak ya? Enggak dong. Avenger. Apa ya? Justice League. Nah itu tuh lucu tuh.
Oke. Apalagi ya? Gue lagi bentar ya. Gue tadi gue udah kepikiran tapi lu motong gue jadi gue lupa. Maaf ya. Gue paling mungkin gue ambil bantu lu buat ngasih waktu mikir. Ternyata malah motong ya. Gue kepikiran. Apa? Ini episode hidup seperti Larry. Oh, yang tadi di awal kita ini nih. Iya. Kita reference. Episode dimana mereka di pantai. Biar jadi kuat kan angkat beban. SpongeBob gak bisa. Akhirnya dia beli otot. Oh, yang gitu ya, gitu. Iya. Terus momen yang gue gak bisa inget, lupakan sampai sekarang adalah yang kata lempar jangkar. Iya. Itu kan ada yang ngitung kan. Pertama kali kena dar. Kedua kali dia udah kegeser. Yang ketiga sampai ngikut itu jangkarnya terus. Iya gitu. Terus dia pasrah. Itu lucu. Kenapa gitu kan? Gak ngerti logiknya gak ada kan? Itu lucu banget. Aduh anjing. Oke. Aduh, habis itu Apa lagi? Apa lagi? adalah episode waktu eh, SpongeBob sama Patrick SpongeBob mau latihan ambil SIM, dibantuin Patrick Oh. pakai topi koboi itu loh. Itu yang ini gak? Yang kayak jokesnya bensinnya tuh di gue kira tuh artinya berakhir. Terus diganti, dia dibuang ganti kendaraan lain. Ingat gak lu? Bukan itu. Bukan ya, beda ya? Bukan. Oh, udah bisa tuh ya? Iya. Tapi itu Gue yang pakai ini, pakai HT ya? Iya, pakai Oh HT. iya, iya. Dia pakai top koboi. Terus disambungin gini. Patrick pakai teleskop gede banget itu loh. Belok kiri, belok kanan. Yang dia apa nyetir pakai jempol gitu kan. Keluar dari sepatunya kan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan kenceng. Nah, tapi itu tidak lebih, setelah gue inget-inget lagi, ada yang lebih lucu lagi. Oke, apa? Waktu SpongeBob dapat SIM-nya. Bikin Oke. esai 10 kata kamu suka. Kenapa kamu suka apa yang kamu pelajari di sekolah mengemudi? Bikin esai ya. Iya, dapet kan? Udah dapet SIM. Abis itu Mrs. Bob kayak, apa yang telah aku perbuat? Terus dia nyuri mobilnya SpongeBob. Apa? TV edukasional. Televisi pendidikan. Pertama nabrak habis itu karang kan dudur. Oh, parutan keju. Sengeng. Televisi pendidikan. Gila. Ada lagi. Gue banyak banget ya kayaknya. Ya, karena semuanya bagus. Pertama kali ketemu Flying Dutchman. Ya, iya. Yo, boleh. Ayo, yo. Terus kayak, kita harus melewati apa? Departemen parfum. Habis itu kayak datang yang pes. Itu relate anjing. Begitu udah gede relate. Pas itu sebanyak protein. sampai SpongeBob udah mau mati. Kenapa lu baik banget dah anjing. Aduh. Sama ini nih, yang turun salju. Yang Squidward bikin benteng tinggi banget gak jelas. Mana tuh? Hodus tatap pohon gitu kan. Sementara Squidward SpongeBob di rumah minum coklat panas sama Gary. Itu juga lucu tuh. Terus lu inget ini gak episode yang kata dia apa namanya lagi ski jatuh pantatnya. Oh iya. Abis itu Terus kayak dia akhirnya bisa nggak mau keluar keluar ya? rumah. Terus kayak ini temanku, tisu, keripik sama keripik sama chip sama apa? Koin. Chip, tunjukkan dia keluar. Terus habis itu, hey SpongeBob, ada monyet liar gorila di luar, tolong selamatkan aku. Dia gak berani kan. Patrick, kenapa gue ini? Ternyata gorila beneran. Kau tau guard kan lu? Iya. Itu udah delusi kan, temenan sama. Lu gak nyangka kan lu ada gorila beneran pakai kostum Patrick kan lu. Disret gitu. Aduh. Sama ini ada episode yang Bumbu. Yang dia dapat bikini bottom jadi celananya Mermaid Man. Sebenarnya satu bikini bottom jadi kecil semua, itu lucu banget. Tahu kalian ingat gak nafas SpongeBob bau? Aku jelek dan aku bangga.
Satu bioskop pada gara-gara makan es krim pakai sambal pakai gak jelas. Pakai nggak jelas. Jangan gitu guys, makanya ingat-ingat kayak cuci sikat gigi sebelum berangkat kerja mana bau jelek. Episode dimana Gary diajak mandi. Terus akhirnya SpongeBob jadi ngisep semua. Oh, Semua terus kayak, Gary saatnya mandi. terus ini episode yang nggak tahu kenapa agak low-key, agak deg-degan itu tuh. The Hash Singing Slicer. Awalnya kayak, sekarang Krusty Krab buka 24 jam. 24 jam terus kayaknya terus vibes gak tau kenapa kayak agak serem gitu, agak horror gitu loh. Terus tuh cerita-cerita serem kan, the hash singing, the slashing, the king. Ya, pemotong yang ada pengait. Ya, anjay, inget tuh dialog Terus kayak endingnya tuh kayak ada reference yang kayak lu gak bakal ngerti kalau orang Indonesia gitu. Ntar yang nyari ya, yang Dracula gitu kan. Iya, Dracula dari mana gitu. Vampir gitu kayak cek gitu. Terus terakhir episode yang kayaknya dari tadi gue kesebut semua siapa lu gak kepikiran kan yang lain. Tadi gue nyebut-nyebut juga apalagi. Ini Kita episode nyebut yang apa, Cok? Ini udah lebih dari 5 anjing. iya ya. Udah bodo amat kan. Bodo amat. Kita kan fuck the logic juga kayak SpongeBob kan. Episode di mana SpongeBob dan Patrick menemukan bayi Bayi ini ya, bayi kerang ya. bayi kerang. Terus mereka kayak co-parenting gitu. Iya. Itu gue awalnya cuman kayak lucu karena komedinya, sekarang gue kayak Apa gini ya kesulitan rumah tangga ya sebenarnya. iya. Ternyata begini ya kalau misalnya tidak memiliki rumah tangga yang harmonis ya. Iya, kalau misalnya lu kayak saling ngadu nih kayak lu udah ngapain, gue sih udah gini gitu. Iya. Ini gue gantiin popok, gue kerja gue ini. Wah, real cuy. Real. Tapi selain dari itu, ini sih SpongeBob udah menaruh agenda dari awal. Propaganda gitu ya kayak. Propaganda. Kalau nggak salah pernah ada nyebut Fat Man and Little Boy gitu apa yang ada pokoknya Gua nggak ada inget jokesnya tuh. tuh. Gue lupa tapi kalau nggak salah. Taunya Bubble Bash. Jauh banget sih tapi. Oh, Bubble Bash beda-beda lagi. Ada kalau nggak salah waktu episode yang ini deh yang jangkar ke rumah. Ada jangkar jatuh ke rumah Squidward. Iya sama Squidward gitu-gitu. SpongeBob dulu baru ke Squidward. Iya, kalau nggak salah tuh gue lupa. Tapi pakai bahasa Indonesia, which makanya lu gak ngerti. Kalau ditranslate bahasa Inggris baru ngerti kan, banyak kayak gitu kan. Mereka kan funny Iya sih. gitu kadang jokesnya. Iya. Nah, which kalau ditranslate Indonesia udah hilang tuh, udah gak nyampe pasti. Iya. Iya, mereka harus nonton pakai bahasa Inggris biar ngerti. Beberapa gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia tuh dapat absurdnya sebenarnya sih. Iya. Apa sih gitu loh? Apa sih anjir kayak gitu ya. Jadi gue prefer bahasa Indonesia karena udah biasa itu sih. Lucunya ada kelucuan sendiri sih dia. Iya, ada keabsurdan kartun yang komikal yang bener gak perlu mikir gitu. Iya, jadi sangat wajar sih dengan udah puluhan episode yang tadi kita sebut. Ya emang ini bisa ditonton berkali-kali gitu loh. Iya, dan Tata berkesan banget ya. Ya, mungkin lu gak inget detail by detail kronologiknya gimana, tapi lu inget momennya, inget punchline-nya, tiap jokes gitu-gitu. Karena di craft dengan dipikirin sih, kayaknya itu dipikirin sih Iya, menurut gue. dan tentu saja gue jamin sama seperti gue, lu pengen makan burger gara-gara Krabby Patty. Oh, asli. Iya kan? Asli. Dulu waktu gue masih kecil, gue nonton itu, gue jadi tiap sore nungguin, tau gak sih abang-abang gerobak yang Ya, jualan Bang Burger kan, Iya, Burger kan. Iya, yang pakai beef ham, Pakai ham doang merah kecil iya, gitu. sama selada sama roti. Kayaknya itu enak banget ya kalau lu ya. Dan itu rasanya enak banget, gue rasa gara-gara gue ngerasain kayak Krabby Patty gitu ya. Oh, Krabby Patty itu daging apa sebenarnya ya? Oh, ada konspirasinya. daging Pak. kepiting. Iya. Ada konspirasinya, Pak. Katanya Krabby Patty itu tuh daging kepiting. Karena bentuk Krusty Krab tuh kayak ini tempat perangkap kepiting perangkap kan? kepiting. Terus makanya lu jarang lihat kepiting-kepiting lain di Bikini Bottom. Karena Tuan Crab itu memakai semua daging kepitingnya buat bikin Krabby Patty. Makanya resep rasanya gak pernah di-spill kan. Karena sebenarnya itu. Gak kan bisa lo bikin plankton bikin. Ya. Nah, Jadi ya. konspirasi. Itu konspirasi tuh. Ya sama lah kayak konspirasi inilah. Episode yang hilang itu. Apa yang Red Red Mist? Mist. Red Mist itu gue kira asli loh. Kira-kira Squidward terasuki abis itu. Itu masa-masa dimana gue bisa dibohongin sama hoax Naruto masuk Akatsuki tuh. Sama tuh gue ketipu, gue kira itu beneran, terus gue takut beneran gitu. Ya, terus gue nyari di mana gitu. Iya, kan. Sampai nggak tahu tuh zaman dulu kan masih 4chan tuh belum Reddit tuh. Ya. Terus Kaskus gue nyari. Iya. Mana sih episode Tapi ada yang bilang ini episode terkutuk, jadi jangan tonton hati-hati. Ya kalau enggak lu bakal wah, takut gue. Terus cari penasaran. si ngaruh anjing. Damn.
Oh, jangan. Jadi gimana menurut teman-teman apa episode favorit kalian? List, enggak jangan komen dong, list di bawah. Ya, list terus ya kok nggak episode mungkin kayak momen-momen Momen lucu ya, ya, punchline lucu ya. Mungkin juga lu baru ngerti pas udah gede gitu kan. Pasti banyak sih kayak gitu. Pasti banyak. Ya, jadi komen di bawah guys. Iya, dan setuju nggak lo jadi pengen makan burger kayak gue? Iya. Karena gue iya, sampai mama gue beliin burger yang itu, gue tau gak sih yang hamnya doang, yang frozen, yang banyak. Abis itu buat di stok di rumah. Iya, biar dia biar nggak beli. Kan lu. Dulu kan harganya berapa? Gocek 5.000 ya. Iya, Kan 5.000. mahal ya kan kalau 5.000 dulu lumayan. 5.000 terus-terusan gitu. Tiap hari gitu ya. Iya. Lumayan. Sampai nyetok ya lucu banget. Terus gue pengen makannya tuh pakai ini, pakai mentega, pakai Blue Band dulu, Blue Band. Pakai Blue Band. Ya, enak sih pakai Blue Band gitu sih, pakai batang gitu kan. Lapar aja gitu. Ya udah, ada lagi mau disampaikan Paul? Udah sih maksud kayaknya udah Ya, sih. jadi recommended guys nonton SpongeBob. BTW kita belum berani loh. SpongeBob cerita tentang apa sih? Biasa kita gitu kan? Iya. Ya itulah udah tahu. Masa jabarin lagi. Koki favorit kita itu lah. Lihat SpongeBob hidup di bawah laut, jadi gak usah tanya ceritanya apa. Tahu tahu sendiri begitu nonton. Ya dan siapa karakter favorit kalian? Kalau gue sih itu ya Boys Who Cry. Wah, itu Boys Who Cry, Karsten Ibrahim di mana itu legend loh bro. Itu yang menginspirasi nama channel ini. It's all about you girl. Semua Anjay. tentang kamu. Aku yang versi Squidward. Saat air mataku mengalir. Kita bisa menggunakan tisu. Ku butuh 4 lembar. Closing anjing. Gimana sih? Gak bisa habis jancuk. Ya udah tadi teman-teman, Betul. terima kasih udah nonton ya. Iya terima kasih. Dan kalau misalkan ada ide buat Bahas kartun apa lain, lagi? boleh banget komen di bawah yang lebih legendaris. Gak ada sih yang lebih legendaris daripada SpongeBob sih. Nah, ya, paling yang nggak tayang di Indo sih paling kayak The Simpsons, Family Guy. Oh gitu. iya, Gumball dong guys, Gumball Gumball regular show, gue mungkin. pengen banget bahasnya. Yaudah sih, gitu aja ya. Thank you udah nonton ya. Say, bye-bye. Bye. Animasi barat tadi kan. Kalau animasi Jepang bro, ada yang lucu-lucu kayak gitu nggak? Oh ada. Gimana tuh? Di sini nih. I see. Belakangan ini kita juga bahas tentang film-film. Pokoknya tentang western culture lah gitu kan. K-pop culture ya. Gimana men Di sini nih nontonnya nih. Dan Man, tentu saja kalau misalnya kalian pengen update yang lain, jangan lupa subscribe. Sini subscribe. kurang gimmicknya harusnya digigit aja langsung. Nggak komit sih. Kan dong anjing, kan di kartu dia itu. Belum.